Ya, boleh saja Anda tidak suka dengan Megawati Soekarno Putri, apapun alasannya bebas. Tapi harus diakui bahwa Megawati Soekarno Putri adalah satu-satunya ketua umum partai saat ini yang tidak bisa diintimidasi oleh Mulyono. Satu-satunya ketua umum partai yang tidak bisa disandera oleh Mulyono. Dan dia seorang perempuan. Dan hari ini yang seharusnya tadi menjadi salah satu ajang atau waktu pengumuman beberapa kandidat gubernur dan wakil gubernur di 5 provinsi yang sangat menjadi perhatian masyarakat, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian juga ada Jakarta, kemudian juga ada Sumatera Utara dan lainnya. Tapi satu provinsi yang ditunggu-tunggu masyarakat tidak jadi diumumkan hari ini, yaitu Jakarta. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya mengikuti kegiatan di DPP PDI Perjuangan tadi. Saya juga berharap ada pengumuman yang mengembirakan. Banyak sekali teman-teman aktivis, relawan yang menunggu pengumuman dari Bu Megawati Soekarno Putri atau dari Sekjen Partai PDI Perjuangan. Tapi ternyata nama Anies dan Rano Karno tidak juga diumumkan. Rupanya ditunda. Saya juga tidak tahu ada apa. Nah, itu yang mau saya bicarakan kali ini. Kemudian bertebaran informasi menganalisa kenapa kemudian Anies dan Rano Karno belum juga diumumkan di PDI Perjuangan. Lalu saya mendengar kabar bahwa Mulyono panik dan dia mengerahkan pasukan-pasukan dari Kuningan katanya untuk melakukan operasi penangkapan atau apapun namanya agar Anies dan juga Rano ini tidak jadi dideklarasikan. Dan kalau berita ini benar, kalau info ini benar dari sumber saya itu, betapa ini sangat memalukan. Iya, kepengecutan Mulyono, rasa pengecut Mulyono hanya menggunakan kekuatan aset negara untuk menekan lawan-lawan politiknya. Ini ada apa? Kenapa Anies itu sangat menakutkan bagi Mulyono? Kenapa Mulyono ini jadi kayak parno? Setiap kali Anies ingin melakukan haknya, ikut dalam baik pilpres maupun pilkada, Mulyono ini panik. Sama paniknya ketika Ahok minta izin untuk bisa ikutan pilgub. Ada apa ini? Maka sementara saya menganalisa bahwa Mulyono seperti yang kemarin saya sampaikan, dia tidak ingin ada yang lebih populer dari siapapun jagoan dia. Saat ini, kalau dulu Mulyono tidak ingin ada yang lebih populer daripada dia, yaitu Ahok. Maka Ahok diganjar. Nah, kalau hari ini saya menyaksikan sendiri, hal yang sudah dipersiapkan tiba-tiba nggak jadi dideklarasikan, menurut informasi yang saya dapat, Mulyono kembali mengerahkan kekuasaannya. Dia menggunakan hukum sebagai senjata politik. Lalu orang bertanya, kenapa nih Mulyono takut banget? Saya menganalisa, Mulyono takut terhadap Anies kalau sampai maju ke pilgub di Jakarta dan kemudian menang, tidak lain adalah karena Mulyono memikirkan masa depan anaknya. Kemarin ada anak seorang pemimpin ya, kabarnya ketangkep sedang memakai narkoba, ya tahu itu benar atau tidak ya nanti kita tunggu saja informasi selanjutnya. Tapi saya kembali ke ngomongin soal Mulyono tadi, kenapa takut sekali dengan Anies? Karena memang kalau Anies sampai maju gubernur bersama Rano Karno kemudian menang di Jakarta, maka kemungkinan menjadi lebih kecil bagi anak Mulyono ini yang sekarang jadi wapres terpilih untuk nanti 2029 maju sebagai capres. Dan ini kemudian membuat orang jadi bertambah benci kepada Mulyono karena menghalangi niat orang untuk melakukan haknya mengikuti pilkada, khususnya di Pilgub Jakarta. Dan lalu kemudian berkembang lagi, dan ini teman-teman yang khususnya pecinta Pak Ahok harus menyadari. Saya tadi
ada di sebuah grup WhatsApp, di mana di situ adalah banyak sekali teman-teman pecinta Pak Ahok, dan mereka merasa senang karena Pak Anies dan Pak Rano Karno batal dideklarasikan hari ini. Mereka berharap agar Pak Ahok dimajukan. Nah, perlu disadari, kalau dulu itu kita punya semacam slogan, apa yang dipilih oleh PKS, apa yang didukung oleh PKS, mari kita dukung lawannya. Dan ini masih berlaku ternyata. Karena untuk di Jakarta PKS tidak mendukung Pak Anies, apalagi Pak Rano Karno, ya sudah kita dukung dia lah, kira-kira begitu kata teman-teman saya ini. Lalu sekarang berkembang, bukan hanya PKS yang kita analisa memiliki slogan seperti itu. Apa yang dipilih PKS, kita pilih lawannya. Sekarang bertambah dua lagi, yaitu apa yang dipilih PSI, kita pilih lawannya. Tambah satu lagi, apa yang disarankan Kodari, kita pilih lawannya. Nah, PSI belakangan ini rajin sekali mendorong. Buzzer-buzzer PSI ini rajin mendorong supaya PDI mencalonkan Ahok. Lalu Kodari juga di sebuah podcast dia menyarankan, wah PDI Ahok aja tuh biar menang. Nah, masa yang seperti ini kita harus ajarkan. Ini jelas sebuah jebakan Batman. Dan kalau sampai, ini analisa saya, kalau sampai kemudian PDI mencalonkan Pak Ahok, pasti PSI, Kodari, dan juga PKS, bisa saja kemudian mereka akan melakukan, ya kita tahu semua, akan diangkat lagi soal kasus-kasus Pak Ahok dan seterusnya. Dan ini tentu saja membuat lebih berat lagi perjuangan untuk memenangkan Pak Ahok. Saya juga Ahoker, bahkan mungkin terlalu Ahok dulu. Pak Ahok tentu bagus, tapi saat ini, realitas saat ini, untuk gubernur, apalagi Jakarta, cukup berat perjuangannya. Survei Pak Ahok itu stagnan, tidak pernah bertambah, maksimal 30%, bahkan turun. Saya nggak tahu apakah ini karena kelamaan Pak Ahok berada di luar pemerintahan, ya, kemudian terjadi stagnan ini. Lalu yang kemudian adalah banyak disampaikan, dulu ketika kita berjuang dengan Pak Ahok maju ke Jakarta, Pak Ahok cuma punya dua kelemahan. Beliau memang keturunan Tionghoa dan kemudian beliau beragama Kristen. Dan ini yang diolah oleh lawan-lawannya. Maka muncullah istilah politik identitas. Tapi kenyataan hari ini, Pak Ahok konon memiliki 5 kelemahan selain yang dua tadi. Pak Ahok dianggap oleh ibu-ibu, dianggap oleh seorang suami yang tidak setia kepada istrinya. Ini ibu-ibu yang bilang, walaupun saya juga tidak setuju. Yang berikutnya adalah Pak Ahok dikenal sudah menikmati hasil pembangunan karena setelah menjadi seorang komisaris utama di Pertamina dengan gaji yang luar biasa. Ini juga sebuah kondisi yang akan diolah oleh mereka. Yang berikutnya adalah Pak Ahok dianggap sebagai mantan napi yang tidak layak untuk diangkat sebagai seorang gubernur. Hal-hal ini yang membuat kita kemudian menjadi kasihan kepada Pak Ahok kalau sampai nanti ketika dia maju untuk pemilihan gubernur di Jakarta akan dijadikan bahan oleh lawan untuk menyerang dia. Capek sekali karena kasusnya hanya itu saja. Dan ini menurut saya yang membuat Mulyono ini dan juga pasukannya mendorong agar PDI Perjuangan mendorong Ahok. Salah satu penyebabnya adalah karena Ahok memiliki banyak kelemahan. Yang berikutnya adalah Ahok tidak mungkin, kalau toh menang di Jakarta, tidak mungkin dia akan nyapres. Yang peluang nyapres ini pada 2029 sangat besar dimiliki oleh Pak Anies. Nah, kita kembali ke soal perbandingan antara Bu Megawati Soekarno Putri dengan Mulyono ini. Tentu tidak bisa dibandingkan, karena Bu Mega ini selalu mikirin tentang negara, tentang pluralisme, tentang nasionalisme, sementara Mulyono ini hanya memikirkan kalau nggak anak tertua, ya anak yang tengah, kalau nggak yang tengah, ya yang paling kecil. Perbedaannya nyata ya. Nah, melihat situasi ini tentu saya tidak heran kalau Mulyono sangat takut kepada Anies Baswedan. Kenapa? Ya karena itu tadi, potensi Anies untuk menang sangat tinggi, dan 2029 potensi Anies untuk capres ataupun cawapres menjadi sangat tinggi, yang artinya akan menutup peluang Gibran. Demikian Showtime, saya Mas Jopray. Aman kan?